taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 kembali berlanjut setelah menjuarai MotoGP Austria di Red Bull Ring. Hasil itu membuatnya kian dekat dengan gelar dunia ke-9. Namun pertanyaan besar pun muncul, apakah Marquez bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano? Atau tetap menunggu hingga seri Mandalika? Indonesia? Marc Marquez tampil brilian di Austria. Start dari posisi keempat, pembalap Ducati itu menutup balapan utama sepanjang 28 lap dengan catatan waktu 42 menit 11,006 detik, unggul 1,118 detik atas Fermin Aldeguer. Kemenangan ini menjadi yang ke-9 bagi Marquez dari total 13 seri musim ini, sekaligus mempertegas dominasinya di klasemen sementara. Dengan tambahan poin penuh dari Austria, Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul jauh atas para rivalnya. Sang adik, Alex Marquez, menempati posisi kedua dengan selisih 142 poin, sementara Francesco Bagnaia semakin tertinggal 197 poin usai finish ke-8. Marquez secara matematis bisa mengunci gelar lebih cepat di MotoGP San Marino, Misano, 14 September. Namun, syaratnya berat, Marquez harus unggul 222 poin usai balapan Misano. Itu berarti, dalam 3 seri sebelum Misano, Inggris, Catalunya, dan San Marino, ia butuh menambah sekitar 80 poin lagi atas Alex Marquez. Secara teori, Marquez bisa merayakan gelar di Riviera, tapi hanya jika Alex dan Bagnaia mengalami kehancuran total, tulis GP1 dalam analisisnya. Kalkulasi itu memang tidak mustahil. Dengan format baru yang memberi maksimal 37 poin tiap akhir pekan, Marquez bisa meraup total 111 poin dalam 3 seri. Namun, syarat lain adalah sang adik tak boleh meraih lebih dari 31 poin dalam periode yang sama. Skenario yang sangat kecil kemungkinan terjadi. Media Spanyol AS menyebut skenario juara di Misano hanya matematis. Sedangkan peluang realistis ada di MotoGP Jepang, 28 September 2025, atau Indonesia, 5 Oktober 2025. Marquez sendiri memilih merendah meski tampil dominan. Di setiap tikungan Red Bull Ring, Anda bisa melaju cepat. Motor bekerja dengan sangat baik, tapi kami juga melihat merek lain sangat dekat. Mungkin ini karena aturan stabilitas baru yang membuat persaingan lebih ketat, ujarnya. Terakhir, kemenangan di Austria memang memperkuat dominasi Marc Marquez di klasemen MotoGP 2025. Secara matematis, ia bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano. Namun secara realistis, peluang terbesar tetap di Jepang atau Mandalika, Indonesia. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, menyatakan bahwa cedera bahunya kemungkinan takkan benar-benar pulih sampai MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan setelah memutuskan mundur dari sisa pekan balap di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada Sabtu kemarin. Vinales diketahui terjatuh keras dalam sesi kualifikasi di Sachsenring, Jerman, pada 12 Juli 2025. Ia didiagnosa dislokasi bahu kiri, yang ternyata tulangnya juga mengalami keretakan. Selain harus mundur dari sisa seri Jerman, ia juga absen dari seri Ceko setelah menjalani operasi di Italia. Pada Kamis, Top Gun pun menjalani cek medis dengan tim dokter di Austria, dan dinyatakan bugar untuk turun lintasan. Uniknya, Vinales menyatakan bahunya sejatinya membutuhkan waktu 16 pekan untuk pulih, tetapi ia nekat hadir di Red Bull Ring hanya 5 pekan sejak terjatuh. Meski begitu, kondisi juara dunia Moto3 2013 ini ternyata memang tidak optimal. Ia hanya sanggup menjalani 16 lap pada sesi FP1 pada Jumat pagi, dan hanya menjalani 6 lap dalam sesi latihan Jumat siang, yang menentukan siapa saja pembalap yang lolos ke sesi Q1 dan Q2. Pada Sabtu pagi, Vinales kembali mencoba berkendara di sesi FP2, dan bahunya masih terasa sakit. Alhasil, Vinales dan Tech3 memutuskan untuk mundur dari sisa pekan balap di Austria, sesuai saran dokter. Lewat rilis resmi tim, Vinales pun mengaku tetap senang bisa mengecek kondisinya di atas RC16. Penting mengendarai motor akhir pekan ini untuk memahami kondisi saya. Kembali hanya 1 bulan usai cedera merupakan keajaiban, karena biasanya butuh 2-3 bulan untuk benar-benar pulih, dan kemungkinan saya baru bisa 100% tahun depan. Namun, saya sudah bisa naik motor akhir pekan ini, jadi itu sudah luar biasa, ujarnya. Meskipun meraih kemenangan gandanya yang ke-6 berturut-turut di Austria dan yang ke-9 musim ini, Marc Marquez lebih memilih untuk fokus pada persiapan mental untuk balapan yang tidak dapat dimenangkannya,
daripada memikirkan kapan ia dapat dinobatkan sebagai juara. Marc Marquez kembali dari liburan persis seperti saat ia pergi, dengan gemilang. Namun, kali ini ia melakukannya di Spielberg, sirkuit di mana ia belum pernah menang. Di Red Bull Ring, pembalap Spanyol itu harus melakukan 2 serangan untuk menyalip Marco Bezzecchi, yang memimpin hampir sepanjang balapan. Setelah upaya awal di tahap awal, pembalap Spanyol itu mengambil jeda, membiarkan pembalap Italia itu unggul hingga selisih 1 detik, sebelum kembali mengejarnya dengan 9 lap tersisa. Serangan kedua tepat sasaran, berkat akselerasi Ducati yang lebih tinggi, sehingga ia langsung meraih kemenangan yang kini mulai terasa biasa saja. Pembalap 93 ini telah menang di 21 sirkuit berbeda, jumlah yang sama dengan Casey Stoner, dan hanya Valentino Rossi, 23, dan Mick Doohan, 24, yang menang lebih banyak darinya. Itu adalah sirkuit yang sangat saya nanti-nantikan. Dengan motor merah, saya ingin mencoba menang. Karena di sanalah saya kehilangan posisi di putaran terakhir beberapa kali terakhir, aku Marquez, yang akan menghadapi 9 balapan terakhir kalender dengan catatan waktu terbaik keduanya di MotoGP, yaitu tahun 2010-10 kemenangan beruntun. Kami bekerja sangat baik, saya memiliki momentum yang luar biasa, dan merebut kembali gelar juara dengan 37 poin adalah hal yang sangat bagus. Tambah pebalap asal Cervera, Lleida, yang ingin menyoroti beberapa hal dari balapan panjang tersebut. Sangat sulit bagi saya untuk menyalip Bezzecchi. Saya harus membiarkannya melaju agar bannya bisa istirahat, dan akhirnya, ban kami sangat tipis, ujar pembalap asal Katalan itu. Kemenangan ganda ini, dikombinasikan dengan hasil lainnya, berarti pebalap Ducati tersebut akan menuju balapan akhir pekan depan di Hungaria dengan 142 poin lebih banyak daripada saudaranya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-10 setelah menjalani penalti putaran panjang yang ia tanggung sejak Brno. Sementara itu, Jorge Martin tidak dapat menyelesaikan balapan GP Austria setelah mengalami kecelakaan dahsyat, tetapi untungnya ia selamat tanpa cedera. Pembalap Spanyol itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan yang penuh pembelajaran. Bagi pebalap Aprilia ini, Grand Prix pertama ini bisa dibilang merupakan pramusimnya. Setelah absen di hampir semua balapan saat kembali ke Brno sebelum jeda musim panas. Namun, akhir pekan ini di Austria, Jorge Martin mengalami 2 kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Satu pada hari Jumat dan Minggu ini setelah menyelesaikan 14 putaran dan finish di posisi ke-15. Martin memulai dari baris ke-5 grid dan tidak mampu keluar dari posisi sulit tersebut. Saya memulai dengan baik, saya berada di posisi ke-9 dan ingin mempertahankan posisi saya. Tetap berhati-hati, tetapi ketika Anda mencoba berhati-hati di sini, mereka menyalip Anda seperti hiena, dari segala arah. Saya kurang berpengalaman di 2 lap pertama, dalam hal agresivitas untuk memacu motor. Saya sudah unggul di awal, tetapi saya masih kesulitan di awal. Saya naik dari posisi ke-14 ke ke-9 dan, di lain waktu, ke posisi ke-14. Jadi saya harus sedikit memacu di sana. Jika saya lebih di depan, saya tidak akan mengalami masalah dengan tekanan dan suhu ban dan saya akan mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih kompetitif, ujarnya. Balapan berakhir dengan kecelakaan di tikungan 7 yang cukup cepat. Tekanan di depan saya sangat tinggi. Kemarin saat sprint, saya tidak terlalu merasakannya. Tapi hari ini saya benar-benar memaksakan diri. Situasinya baru karena saya belum pernah berkendara dengan tekanan setinggi itu sebelumnya, dan rasanya seperti motor yang benar-benar baru. Saya sedikit sakit akibat kecelakaan itu, terutama di jari, tapi tidak serius. Saya akan baik-baik saja untuk balapan di Hungaria, ungkapnya. Saya selalu berkendara dengan tekanan rendah. Kemarin suhunya mencapai lebih dari 100 derajat, sangat panas, tetapi saya tidak menderita separah hari ini. Jadi kami belajar bahwa kami lebih kesulitan dengan tekanan tinggi daripada dengan suhu tinggi. Marc Marquez harus berkeringat darah selama 20 putaran untuk mengalahkan Marco Bezzecchi, pembalap Italia yang memulai dari posisi terdepan dan tidak mampu menahan Fermin Aldeguer di menit terakhir, yang menempati posisi kedua, hasil terbaiknya di kelas utama. Podium yang belum pernah terjadi sebelumnya di GP Austria, di mana Marc Marquez, pemenang 9 balapan musim ini, didampingi oleh Fermin Aldeguer, dalam balapan terbaiknya sejak debutnya di MotoGP, dan Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi pole dan memimpin selama 20 dari 27 lap, menyalip Marc dan menahan pebalap Honda tersebut, yang ia pimpin hampir 1 detik. Namun, pebalap Spanyol itu melancarkan serangan dengan 8 lap tersisa untuk menyalip pebalap Italia itu dan meraih kemenangan, untuk pertama kalinya dalam karirnya, di Red Bull Ring. Bahasa Indonesia.
Setelah upaya awal Marc, Bezzecchi mengembalikan overtake, tetapi pada upaya kedua ia tidak mampu menahan baik 93 maupun Fermin Aldeguer, yang dalam comeback spektakuler menyalip di bagian akhir balapan, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta dan, akhirnya, Bezzecchi untuk meraih podium keduanya musim ini dan hasil terbaiknya di kelas utama. Di lap-lap terakhir ia berada dalam jarak setengah detik dari Marquez, yang tidak dapat bersantai selama satu lap pun. Pada akhirnya, kemenangan, posisi 1-2 ke-6-nya secara berturut-turut dan ke-9 musim ini, melesat hingga mencapai 418 poin. 142 lebih banyak dari saudaranya Alex Marquez dan 197 lebih banyak dari Bagnaia. Alex, yang memulai di posisi kedua di grid, harus membayar penalti putaran panjang yang dideritanya sejak balapan Brno, yang sangat menghukumnya. Dia turun dari posisi keempat ke posisi ke-13, dengan selisih lebih dari 4 detik yang telah menjadi lebih dari 10, tanpa peluang untuk kembali ke posisi teratas. Tapi itu tetap saja memalukan Bagnaia. Kali ini pembalap Italia itu memulai dengan baik, bertarung dengan Marc untuk posisi kedua di lap pertama dan menetap di tempat ketiga yang tampaknya sudah pasti. Tapi kedua Murcian, Acosta dan Aldeguer, datang dari belakang dan menyalipnya dalam manuver yang sama, mendorongnya keluar dari garis. Sementara itu, posisi ke-8 Pecco Bagnaia di Austria membuat pebalap Italia itu mengeraskan nada bicaranya dan menuntut penjelasan dari Ducati. Menyelesaikan balapan dengan selisih 12 detik di belakang pemenang di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Berbeda dengan balapan singkat hari Sabtu, pembalap Italia itu mengawali balapan hari Minggu dengan kuat, tetapi perlahan-lahan kehilangan momentum. Ia tampak lamban dan kurang bertenaga, lalu perlahan-lahan mundur, sangat rentan, dan berada di bawah kendali para rival yang menerkamnya. Yang paling menonjol adalah aksinya menyalip Pedro Acosta terlebih dahulu, lalu Fermin Aldeguer, yang tak mampu disalip Pecco Bagnaia. Jika pengunduran diri pada hari Sabtu mengalihkan perhatian semua orang ke Michelin, pemasok tersebut mengklaim tidak menemukan sesuatu yang aneh pada ban belakang yang bermasalah. Kecepatan yang buruk pada hari Minggu membuatnya menuntut penjelasan dari Ducati. Pembalap asal Turin itu belum merasa nyaman dengan Desmos Dedici MotoGP 25 sejak pramusim, dan sensasinya belum membaik seiring berjalannya kalender, suatu keadaan yang mulai mengganggunya. Apa yang terjadi sepanjang tahun memang terjadi. Saya berjuang dan mengerahkan segenap kemampuan saya. Tapi kali ini, dengan mengerahkan segenap kemampuan saya finish di urutan ke-8. Siapapun yang menang, saya menang dalam waktu yang sama dengan yang saya butuhkan untuk menang tahun lalu. Jadi, saya punya potensi, simpul Bagnaia, tentu saja dengan sangat serius, di depan kamera. Saya tidak tahu mengapa semuanya tidak berjalan sesuai keinginan saya. Marco Bezzecchi dan Marc Marquez melakukan segalanya lebih baik daripada saya. Bahwa saya bisa finish 12 detik di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Dan saya tidak akan pernah mengerti, tambah pembalap 63 itu. Marc Marquez menghentikan waktu pada 1:29.376 untuk memimpin FP1 Grand Prix Austria, tepat di depan rekan setimnya Pecco Bagnaia, yang finish kedua, 3/10 di belakang. Marc Marquez kembali ke aktivitas pasca liburannya dengan cara yang sama seperti yang ia tinggalkan 3 minggu lalu. Memimpin catatan waktu dalam sesi latihan bebas pertama untuk Grand Prix Austria, yang diadakan akhir pekan ini di Red Bull Rinchon de Spielberg. Pembalap Ducati, yang memimpin FP1 untuk ke-10 kalinya tahun ini, mencatatkan waktu di bawah rekor balapan trek, yang dipegang oleh Pecco Bagnaia sejak tahun lalu. Menurunkannya hampir setengah detik menjadi 1:29.376 dan mengalahkan pembalap Italia itu dengan selisih 0,310 detik. Ini adalah pertama kalinya musim ini kedua pembalap pabrikan dari Bologna itu finish 1-2 dalam sesi latihan. Baik Marc maupun Pecco memilih kombinasi ban depan lunak dan belakang keras, dengan pembalap Spanyol itu mengganti ban depan pada stint keduanya. Waktu terbaik ketiga kembali diraih oleh pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang dengan ban depan keras dan ban belakang sedang, finish 0,76/1000 detik di belakang Bagnaia. Hal ini menegaskan kecenderungan pebalap Rimini tersebut untuk menjadi rival bagi tim pabrikan Ducati, terutama dalam balapan, bukan hanya dalam perebutan klasemen keseluruhan. Alex Marquez mencatatkan waktu terbaik keempat di FP1, mengalahkan Franco Morbidelli dengan motor GP24 lainnya, melengkapi kuartet motor Desmos Dedici di posisi 5 besar. Joan Mir berhasil naik ke posisi